Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwan ansakumullah, melanjutkan yaitu kajian kitab Al-Aqidatut Thahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Thahawi dan disyarah oleh para ulama sunnah, yang sekarang babnya masih berkenaan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Berkata Al-Matin rahimahullah, yaitu Imam Thahawi, walam yakhfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum. Tidak ada yang samar bagi Allah sedikit pun sebelum Allah menciptakan mereka. Mereka itu namanya makhluk. Jadi tidaklah ada yang samar bagi Allah sedikit pun sebelum Allah menciptakan mereka. Kemudian dilanjutkan lagi, wa alima ma hum amiluna qabla ay yakhluqahum. Dan Allah itu telah mengetahui apa yang akan makhluknya ini kerjakan sebelum Allah menciptakan makhluknya. Kami ulang lagi, tidak ada yang samar bagi Allah sedikit pun sebelum Allah menciptakan mereka, yaitu makhluk ini. Dan Allah maha mengetahui apa yang akan dilakukan oleh makhluknya sebelum Allah menciptakan mereka. Ini menunjukkan kekhususan ilmu Allah Ta'ala. Jadi bahasa kita, sebelum langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah, dan sebelum kita diciptakan oleh Allah, Allah sudah mengetahui diri kita. Dan bukan hanya diri kita yang diketahui, semua pekerjaan kita diketahui oleh Allah. Karena kita dijadikan oleh Allah. Karena Allah yang menjadikan kita. Itu bedanya ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Kalau ilmu makhluk, maka manusia mengetahui setelah terjadi. Sebelumnya tidak terjadi. Seperti kita mengetahui kejadian kita, takdir kita sekarang di masjid, yang itu sebelumnya kita tidak mengetahui, walaupun orang merencanakan. Baik. Dan ini membantah kelompok Mu'tazilah, kelompok Qadariyah yang menganggap bahwa Allah itu tahu pekerjaan hamba kalau hambanya sudah berbuat. Kalau hambanya belum berbuat, belum tahu, maka ini berarti mengurangi sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dijelaskan oleh As-Syaikh Shalih Al-Syekh hafizahullah, pensyarah daripada kitab tauhid ini atau kitab Aqidah Thahawiyah ini. Hada amun, yakni minat ta'ati wa minal ma'asi. Maknanya ilmu Allah ini menyeluruh. Maka dia mengetahui siapa yang beriman dan siapa yang maksiat, siapa yang taat dan siapa yang durhaka. Jadi kapan manusia itu taatnya, dan kapan nanti tobatnya, dan kapan nanti berbuatnya, ini semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal khairi wa minas syarri,
yang baik yang dilakukan oleh hambanya juga diketahui oleh Allah. Demikian juga yang jelek yang akan dikerjakan oleh hambanya diketahui oleh Allah. Mimma saya'malun, demikian juga pekerjaan yang akan dikerjakan oleh manusia diketahui oleh Allah. Wa mimma lam ya'maluhu law amiluhu kaifa yakunu, dan juga Allah mengetahui hal-hal yang mereka, yaitu manusia ini, tidak mengerjakannya. Seandainya mereka mengerjakannya bagaimana adanya, Allah sudah mengetahui semuanya. Ini menunjukkan kekhususan, kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala yang itu tidak sama dengan ilmu hambanya. Karena ilmu hamba itu baru. Karena ilmu hamba itu datangnya dari Allah. Jadi mustahil kalau seorang hambanya tahu kemudian Allah tidak tahu. Sebagaimana pendapatnya Qadariyah. Qadariyah berpendapat bahwa Allah tidak tahu pekerjaan hambanya kecuali kalau hambanya sudah berbuat. Jadi Allah tidak tahu pekerjaan hambanya kecuali hambanya sudah berbuat. Berarti yang lebih tahu itu adalah hambanya daripada Allah, dan ini ditolak oleh akal yang sehat. Mustahil ciptaannya lebih mengerti daripada yang menciptakannya. Oleh karena itu dibantah oleh Al-Imam Tahawi rahimahullah dan juga oleh para ulama sunnah, yaitu sesudahnya. Demikian juga dikatakan di sini, fa innahu ta'ala ya'lamu ahwalal khalqi ala wajhi tafsil, katanya si Saleh Al-Syekh. Maka Allah Ta'ala mengetahui keberadaan makhluk itu secara terinci. Jadi apa yang terpendam di dalam hati manusia dan apa yang diungkapkannya, yang diungkapkan cocok dengan hatinya atau tidak, Allah Maha mengetahui. Dan hikmahnya ya kan supaya kita ini beramal ikhlas karena Allah. Karena Allah menilai amalan itu dari keikhlasannya. Amalan zahir yang baik yang hatinya tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah, bahkan dihukum. Oleh karena itu amalan zahir diterima oleh Allah kalau didasari dengan amalan hati yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Tetapi ada amalan hati yang tidak ada amal zahirnya, seperti orang yaitu khauf, takut dia. Ya, demikian juga seperti orang yang berharap dia. Tetapi amalan zahir harus disertai dengan amalan batin. Kemudian dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Dan ini pernah dibuktikan pada sejarah yang lalu. Disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat nomor 80-81. Ini bukti bahwasanya pekerjaan hamba yang belum dikerjakan itu sudah diketahui oleh Allah, dan itu pernah bukti di dunia. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Nabi Khidir ketika Nabi Musa menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Di mana Nabi Musa diperintah oleh Nabi Khidir supaya bersabar. Apa katanya? Ketika menjumpai anak kemudian dibunuh oleh Nabi Khidir, Nabi Musa yaitu menyanggah, kenapa kamu membunuh orang yang tidak berdosa, anak tidak berdosa. Nah, maka dikatakan, aku sudah mengatakan kamu jangan berbicara, jangan menanya sebelum aku menjelaskan. Kemudian dijelaskan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini. Adapun anak kecil saya bunuh ini, kata Nabi Khidir, ini dua orang tuanya mukmin dia. Dua orang tuanya mukmin. Fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Maka kami khawatir, yaitu katanya, yaitu Nabi Khidir tadi, kami khawatir apabila anak ini mendorong kedua orang tuanya atau mengajak kedua orang tuanya untuk berbuat curang dan berbuat kufur, berbuat kesesatan dan juga berbuat kufur. Saya khawatir. Nah ini maknanya karena anak ini kan belum balik dia, tapi sudah diketahui sebelum bahwa anak ini kalau besar dia akan mendurhakai kedua orang tuanya dan mengajak orang tuanya untuk kufur. Fa'aradna ayyubtilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan
wa aqraba ruhma. Maka kami berharap, katanya Nabi Khidir, hendaknya Rabb dua orang tua ini menggantinya, yaitu anak yang lebih baik daripada anak yang dibunuh ini. Karena kalau dia besar, maka dia akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha mengetahui sesuatu yang akan dikerjakan hambanya. Bukan hanya mengetahui yang sudah terjadi, tetapi mengetahui yang lampau, mengetahui yang sekarang, mengetahui yang akan terjadi, dan mengetahui yang tidak akan terjadi. Idzan fallahu subhanahu wa ta'ala ta'allaqa ilmuhu bi kulli syai'in. Kalau begitu Allah subhanahu wa ta'ala ini, yaitu ilmunya itu mencakup segala sesuatu. Namanya sesuatu itu selain Allah. Jadi apa yang dikerjakan oleh makhluknya dan apa yang akan dikerjakannya, dan sesuatu yang tidak akan dikerjakannya, maka diketahui oleh Allah. Kembali sekarang kepada keterangannya, yaitu Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah, pensyarah dari kitab ini. Fa'innahu subhanahu ya'lamu ma kana. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang sudah terjadi. Ya, yang sudah terjadi ini tidak diingkari oleh Qadariyah. Jadi mamanya sekarang kita berada di masjid, Allah mengetahui kita berada di masjid, kan berarti sudah kenyataan. Ini tidak diingkari oleh siapapun karena maknanya sudah terjadi. Wa ma yakunu, dan apa yang akan terjadi diketahui oleh Allah, ini diingkari oleh Qadariyah. Tetapi ahli sunnah wajib mengimani bahwa Allah bukan mengetahui sesuatu yang sudah terjadi saja, tetapi mengetahui yang akan terjadi untuk membedakan antara ilmu makhluknya dan juga ilmu Allah Ta'ala. Wa ma lam yakun allau kana kaifa yakunu. Yang nomor 3, dan Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, dan andaikan terjadi akan demikian-demikian, itu sudah diketahui oleh Allah. Ya, pertama Allah mengetahui sesuatu yang sudah terjadi dan ini tidak diingkari oleh orang. Kemudian mengetahui yang akan terjadi, ini kelompok Mu'tazilah dan Qadariyah yang mengingkarinya. Tapi Ahlus Sunnah menetapkannya. Yang nomor 3, Allah mengetahui yang tidak terjadi, dan andaikan terjadi demikian-demikian, maka itu pun diketahui oleh Allah. Yang mana sesuatu yang belum terjadi dan yang tidak terjadi ini tidak diketahui oleh manusia. Jadi manusia hanya mengilmui sesuatu yang sudah terjadi, tetapi sesuatu yang belum terjadi belum diketahui. Maknanya manusia tidak tahu, tahunya kalau sudah terjadi. Tapi ilmu Allah mencakup mengetahui sesuatu yang sudah terjadi dan yang akan terjadi dan yang tidak akan terjadi. Andaikan terjadi akan demikian-demikian, itu diketahui oleh Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam dalilnya surat Al-An'am 28. Walau ruddu la'atu limanuhu anhu. Ya. Andaikan mereka itu dikembalikan lagi hidup di dunia, di mana mereka itu kalau sudah masuk ke neraka, yaitu mereka mengatakan, ya Allah, andaikan kami ini, yaitu andaikan kami ini hidup di dunia, maka akan kembali kepada yang hak. Maka dikatakan oleh Allah, laurutu, andaikan dikembalikan, berarti kan belum terjadi ini. La'atu limanuhu anhu, maka mereka akan kembali semisal yang dilarang. Itu maknanya allau kana kaifa yakunu. Andaikan diciptakan, andaikan dikembalikan, maka Allah akan mengetahui apa yang akan terjadi yang dilakukan oleh hambanya. Dan ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala. Fa in kana ya'lamu annahum la yuraddun. Walaupun Allah sudah mengetahui bahwa mereka itu tidak akan dikembalikan, tetapi lakin akhbara annahum law ruddu la'atu. Tetapi Allah memberitahu andaikan mereka itu dikembalikan di dunia, tentu mereka akan kembali kepada maksiat lagi. Tidak usah jauh-jauh ya ikhwan, banyak orang yang sifatnya sakit. Ya. Jadi orang sakit, pada waktu sakit dia nadar demikian, saya nanti kalau sembuh saya akan demikian, saya akan demikian. Tetapi kenyataan manusia setelah sembuh dia mengingkari apa yang
Ia janjikan. Jika manusia pernah terjadi demikian di dunia, demikian juga orang meninggal dunia. Andaikan mereka menyesali perbuatannya dikembalikan di dunia, maka Allah menghendaki mereka akan kembali seperti semula, sehingga tidak ada manfaatnya mereka kembali di dunia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Seandainya Allah telah memberitahu kepada mereka bahwasanya perkara ini baik, sungguh Allah memperdengarkan kepada mereka. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Dan andaikan memperdengarkan kepada mereka, sungguh mereka berpaling dari kebenaran. Dan ini maknanya Allah Maha mengetahui yang sudah ada, yang akan datang, yang tidak akan terjadi, dan andaikan terjadi keberadaannya bagaimana, Allah mengetahui semuanya. Karena apa? Karena sebelum diciptakan makhluk ini sudah ditulis takdir manusia. Jadi takdir makhluknya ini sudah ditulis oleh Allah Ta'ala sebelum diciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Sebagaimana ada kata yang sahih, di mana pulpen itu diperintah oleh Allah, tulislah maqadir kulli syai', takdir segala sesuatu, namanya takdir azali fil lauh mahfuz, dan ini wajib kita imani. Kemudian berikutnya dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kembali kepada syarahnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Tadi syarahnya Syekh Shalih Al-Syekh, kemudian Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah. Sekarang Syekh Fauzan hafizahullah. Bal huwa alimun bil asya'i qabla an tujada. Bahkan Allah itu mengetahui segala sesuatu sebelum diwujudkan. Bagaimana sudah wujud? Jadi sebelum diwujudkan itu sudah diketahui oleh Allah. Karena memang ilmu Allah lain dengan ilmu makhluknya. Dan itulah makna rukun takdir. Jadi takdir itu maknanya rukunnya ada 4. Kita harus meyakini bahwa Allah telah mengetahui sebelum menciptakan. Mana sebelum menciptakan makhluknya. Sudah diketahui oleh Allah. Yang nomor 2, Allah menulisnya. Kita harus meyakini bahwa Allah telah menulis, telah mencatat. Pulpen itu disuruh menulis di lauh mahfuz tentang kejadian atau makhluk yang akan terjadi. Yang nomor 3, bahwa makhluk itu terjadi dengan kehendak Allah, tidak dengan kehendak makhluk. Yang nomor 4, rukun daripada iman takdir, kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kalimat segala sesuatu sampai kepada perbuatan hambanya. Jadi bukan hanya bendanya saja yang dibuat oleh Allah, tapi perbuatan benda itu sendiri, makhluk itu sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La annahu la ya'lamuha illa ba'da an wujidat. Bukan berarti Allah itu baru mengetahui setelah diciptakan makhluknya, tidak. Kalau baru mengetahui setelah diciptakan makhluknya kan sama dengan manusia. Seperti kita sekarang mengetahui diri kita di masjid ini. Kita tidak mengingkarinya. Tapi belum tahu bahwa kita besok itu di masjid, belum tahu. Walaupun kita merencanakan. Tapi belum tahu, tidak bisa kita mengetahui dengan pasti bahwa kita itu besok di masjid. Ya. Mengetahuinya setelah kejadiannya perkara. Berkata pula Syekh Shalih Fauzan, alima ma ya'malul ibadu qabla khalqihim. Ya. Allah mengetahui perbuatan hambanya sebelum diciptakan hambanya. Nah, ya. Jadi Allah mengetahui perbuatan hambanya sebelum diciptakan hamba itu. Nah, yang ini kekhususan bagi Allah. Ya. Anna hadza min ahli ta'ati wa hadza min ahli ma'siyah. Bahwa orang ini nanti akan taat kepada Allah, bahwa orang ini akan maksiat kepada Allah. Sebagaimana takdir yang ditulisnya oleh malaikat yang disuruh oleh Allah Ta'ala ketika manusia menjadi segumpal daging dan ditiup ruh. Maka malaikat disuruh oleh Allah Ta'ala, tulis dia ajalnya, tulis rezekinya, tulis nasibnya dia, tulis dia kebahagiaannya atau
sengsaranya. Bahkan tulis nanti tempat kembalinya surga atau di neraka. Jadi perbuatan hamba yang belum diciptakan hamba itu sudah diketahui oleh Allah. Dan ini menunjukkan satu-satunya ilmu yang sempurna yang itu hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, setelah kita mengetahui kebesaran kekuasaan Allah ya kawan, dan mengetahui begitu ilmu Allah Ta'ala dan begitu kekuasaannya, lalu buat apa Allah menciptakan manusia di permukaan bumi ini? Kelanjutannya Al-Imam Tokhawi memberikan penjelasan, wa amarahum bi ta'atihi, dan Allah memerintah manusia itu agar taat kepada Allah. Wa nahahum am maksiatihi, dan Allah melarang mereka dari maksiat kepada Allah. Jadi maknanya, walaupun kita sudah diketahui oleh Allah, hidup kita, gerakan kita, amal kita, tetapi Allah masih menyuruh kita agar taat dan melarang kita maksiat. Mengapa? Sesuatu yang sudah ditakdirkan, kok kita masih disuruh untuk mengamalkannya? Jawabnya gampang, karena takdir yang Allah tentukan untuk kita, kita tidak mengetahuinya. Karena tidak mengetahui itu, maka Allah menyuruh kita untuk taat. Dan manusia diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala keterangan di dalam hatinya dua, fa'alamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah menjelaskan hatinya manusia itu perkara-perkara yang jelek dan juga perkara yang baik. Mengilhamkan di dalam hatinya bahwa ini keinginan yang jelek dan ini keinginan yang baik. Dan kita ya kan, betul apa yang dikatakan oleh Allah itu kita rasakan sendiri. Jadi kita dikasih fitrah oleh Allah Ta'ala untuk mengenal yang baik dan untuk mengenal yang jahat. Oleh karena itu kotoran tidak kita makan, tetapi yang kita makan yang baik. Karena itu manusia tidak minum bensin, tidak minum yaitu perkara yang mematikan dirinya, tapi minum sesuatu yang menyegarkan dirinya. Ini manusia punya diberi oleh Allah fitrah untuk memilih. Demikian juga orang yang menyeberang jalan, dia akan melihat kanan kiri, tidak langsung menyeberang. Demikian juga hewan kita lihat, ya suatu saat orang bingung atau yang lain, dia menyeberang kemudian tidak tahu itu ada mobil, ada kecelakaan, itulah namanya takdir. Tapi manusia tidak bisa beralasan dengan takdir, ya, dengan musibah yang yaitu dengan kemalasan yang ada. Karena takdir sirrullah ala ibadihi, rahasia Allah kepada hambanya, makanya kita disuruh taat. Wa amarahum bi taatihi wa nahahum an maksiatihi. Jadi ada dua di sini. Kita harus beriman kepada takdir dan kita harus beramal. Ya. Kita harus beramal karena tidak tahu takdir kita. Jika kita beramal kok nyata meleset apa menjadi yaitu rencana kita, itulah takdirnya. Karena kita sudah beramal. Baik, dijelaskan oleh Syekh di sini. Dzakara Syekhu al-amra wan nahya. Berkata Ibnu Abil Izzi al-Hanafi rahimahullah, dzakara Syekhu al-amra wan nahya ba'da dzikrihi al-khalqa wal qadara. Maka Syekh Al-Imam Tokhawi menerangkan atau menjelaskan perintah dan larangan setelah beliau menuturkan bahwa Allah itu menciptakan dan mentakdirkan. Kenapa? Isyaratan ila anna Allah Ta'ala khalaqal khalqa li ibadatihi. Memberi penjelasan bahwasanya Allah menciptakan makhluk ini agar beribadah kepadanya. Nah, jadi diciptakan, dipenuhi dengan kenikmatan, disediakan yaitu sarana hidupnya dengan satu tujuan yang pokok, bagaimana manusia itu beribadah kepada Allah. Karena itu dibekali kebutuhan hidup dengan nikmat dari langit dan dari bumi. Itu untuk kebutuhan hidupnya fisik. Dan dibekali untuk hidupnya hati. Nah, lain lagi. Karena manusia punya dua organ, dia punya hati dan punya badan. Untuk tumbuhnya dan sehatnya badan kita dibekali oleh Allah rezeki dari bumi dan langit. Langit berupa hujan, bumi berupa tanaman yang tumbuh dan juga semisalnya.
Ini untuk hidupnya jasad. Dan Allah Subhanahu wa taala membekali hidupnya hati kita. Ya. Jika badan butuh penghidupan, butuh makanan, ya, butuh minuman, maka hati pun juga begitu. Maka Allah membekali kita dengan diutusnya seorang utusan. Dan diturunkan ayat Al-Quran. Dan itu adalah ghadhaul qulub, makannya hati. Ya, untuk nafkahnya hati, yaitu dengan menerima yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu Al-Quran maupun sunnah. Sedangkan untuk kesehatan badan, yaitu makan dan minum. Dan juga sarana yang membuat badan sehat itu. Untuk kesehatan hati, taklim, menuntut ilmu, ya. Mengamalkan ilmu yang ada. Mendakwakan ilmu itu cara untuk menghidupkan hati. Sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayatnya surat Ad-Dhariyat nomor 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi Allah memerintah kita beribadah, itu sudah dipenuhi untuk kebutuhan ibadah. Kebutuhan fisik sudah dipenuhi, kebutuhan hati kita atau akal kita sudah dipenuhi. Dan apabila orang itu tidak beribadah, apabila Allah menghukum, itu menunjukkan adilnya. Dan apabila orang itu dia mau beribadah lalu diimbali dan dibalas dengan surga, itu menunjukkan rahmatnya. Ya. Karena amal kita ya ikhwan, 50 tahun, 60 tahun untuk mengejar kenikmatan surga tidak cukup. Akan tetapi dengan belas kasihan Allah Ta'ala, fadlunnya dan rahmatnya, dengan amal yang sedikit digandakan oleh Allah Ta'ala sehingga orang itu masuk di dalam surganya. Tapi orang beramal jelek hanya dibalas dengan satu. Jika dua hanya dibalas dengan dua, itu menunjukkan adilnya. Nah, kemudian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mulku ayat nomor 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan yang mati dan yang hidup. Itu untuk menguji kalian semuanya. Mana di antara kalian itu yang paling baik amalnya. Ya. Jadi di samping Allah menakdirkan kita, tetapi Allah juga menyuruh kita beramal. Karena takdir itu disembunyikan oleh Allah. Tidak diberitahu kepada hambanya kecuali setelah nyata. Setelah peristiwa itu terjadi baru hambanya tahu. Dan itu hanya Allah yang mengetahui. Oleh karena itu amal seorang sesuai dengan takdirnya. Sebagaimana di dalam ayat dijelaskan. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Barang siapa yang dermawan dia, a'ta, wattaqa dan takwa kepada Allah. Dan membenarkan yang baik, membenarkan Al-Quran, membenarkan hari yaitu pembalasan, maka Allah akan memudahkan jalan yang mudah. Maknanya memudahkan ke surga. Jadi memudahkan ke surga adalah takdir. Tapi man a'ta wattaqa adalah usaha manusia. Oleh karena itu dijelaskan di sini oleh Syekh Fauzan hafizallah, dan ini penjelasan yang bagus sekali. Apa kata beliau? Khalaqahum awalan, bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan manusia ini terlebih dahulu. Summa amarahum bi ibadatihi. Kemudian Allah memerintah mereka agar beribadah. Jadi diciptakan dulu, mana diciptakan fisiknya dan diciptakan pekerjaannya. Ya. Tetapi manusia tidaklah mengetahui pekerjaannya kecuali terjadi. Kemudian dijelaskan. Kemudian Allah memerintah mereka agar beribadah. Bahwa subhanahu amarahum bita'atihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintah manusia itu agar taat kepada Allah. Ma'annahu ya'lamu ma hum amiluna min qablu. Padahal Allah itu sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh hambanya. Ya. Allah sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh hambanya. Tetapi hambanya diperintah untuk taat kepadanya. Tetapi di sini ikhwan, lakinnal jazaa'a la yatarattabu 'alal ilmi.
Tetapi imbalan manusia itu bukan berdasarkan dengan takdir. Ya. Ilmu itu maknanya takdir di sini. Tetapi imbalan manusia itu berdasarkan dengan amalnya. Dan itu bisa diterima oleh akal manusia. Oleh karena itu penjahat ditangkap. Bukan masalah karena takdirnya, tapi karena perbuatan orang itu. Oleh karena itu apabila ada yaitu orang berbuat jahat, kita marah. Bukan kita beralasan dengan takdir orang itu berbuat jahat, karena perbuatan jahat itu dilakukan oleh manusianya. Ya, tetapi kita tidak mengatakan Allah yang membuatnya, tidak. Walaupun itu dalam hati demikian. Tapi karena yang nampak bagi diri kita perbuatan manusia, maka dihukum orang berbuat jahat itu karena perbuatannya, bukan karena takdirnya. Demikian juga besok pada hari akhirat. Yang diperlihatkan bukan takdirnya, tapi yang diperlihatkan amalnya. Walaupun amal itu sudah sesuai dengan takdir. Oleh karena itu Allah mengatakan, Man amila salihan. Man amila salihan fali nafsi. Siapa yang beramal saleh untuk dirinya. Jadi Allah berbicara, Man amila. Siapa yang beramal. Wa man asa'a fa'aliha. Dan barang siapa yang beramal buruk, jelek, menimpa kepada dirinya. Jadi Allah bicara man amila wa man asa'ah. Tidak man qaddara. Dan itu ya ikhwan diterima oleh akal yang sehat. Oleh karena itu kalau kita ada anak yang nakal, bukan kita beralasan dengan takdir. Kamu itu gimana? Dinasihati enggak mau. Di mana akalmu? Benarnya, di mana akalmu? Apa kamu tidak mengerti? Nah, begitu. Bukan apa kamu tidak tahu takdirmu? Ah, tidak demikian. Ya. Demikian juga orang mencuri, dia disalahkan karena mencurinya, bukan disalahkan karena takdirnya. Ya, dan itu adalah begitulah kekuasaan Allah memberikan fitrah kepada manusia. Wa innamal jazaa'u yatarattabu 'alal amal. Sesungguhnya imbalan itu dihubungkan dengan pekerjaan, bukan dihubungkan dengan takdir. Walaupun itu takdir, tapi fitrah manusia demikian. Ya. Fa innahu la yu'adzibul 'abda bihasabil ilmi. Karena Allah tidak mengadab hambanya itu karena takdirnya. La 'alal ilmi wala nam illa idza waqa'a minhu dzanbu. Kecuali apabila orang itu melakukan dosa baru diadab. Melakukan dosa baru diadab. Itu pun melakukan dosa bukan langsung diadab oleh Allah. Tetapi belas kasihan Allah tidak pernah putus. Orang melakukan dosa yang mestinya diadab, tidak diadab dulu, melainkan dengan rahmat Allah diutus dulu seorang utusan untuk memberitahu dia, beritahu dia. Ya. Apabila diberitahu dia berhenti dari perbuatan jahatnya, maka Allah tidak mengadab, dan itu namanya belas kasihan Allah dan nama sifat ghufran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang itu sudah diberitahu, yang mestinya diadab sebelumnya kan. Tetapi Allah tidak mengadab orang yang berbuat jahat, kecuali didatangkan seorang utusan. Jika sudah ada datang utusan menerangkan dengan baik, dan mereka faham akalnya sehat, menolak baru diadab. Seperti iblis. Diadabnya oleh Allah Ta'ala. Karena dia aba wastakbara. Karena ketika ditanya, kenapa kamu tidak mau sujud? Karena engkau menjadikan saya lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ya Allah menjadikan saya dari bara api dan menjadikan Nabi Adam dari tanah. Itu kan bantah. Jadi namanya istikbar, kesombongannya dihukum oleh Allah masuk neraka selamanya karena sebab perbuatannya dan bukan karena sebab takdirnya. Berikutnya berkata Syekh Fauzan hafizahullah, wala yukrimul muhsina hatta yaqa minhul fi'lu. Tidaklah Allah memuliakan orang yang berbuat baik, mengganjar kecuali orang itu berbuat dulu. Demikian juga ya kawan, orang itu dimuliakan oleh Allah karena apa? Karena amalnya yang baik, karena ilmunya yang bermanfaat, dimuliakan oleh Allah. Disegani oleh manusia juga demikian, karena orang itu beriman dia, dan karena amalnya yang baik. Demikian juga sebaliknya manusia itu dibenci oleh orang. Dan manusia itu dicaci oleh orang karena sebab amalannya yang jelek. Jadi bukan karena takdirnya,
tapi mengatakan, kamu kok demikian. Yang kamu demikian itu merujuk isyarat kepada amalan, bukan kepada takdir. Ini supaya kita memahami, agar manusia tidak hanya bersandar kepada takdir. Fal jaza'u murattabun 'alal 'amali. Oleh karena itu imbalan manusia itu disesuaikan dengan amalnya. La 'alal ilmi wa la 'alal qadari. Bukan karena dihubungkan kepada ilmu Allah atau kepada takdir Allah, tetapi dihubungkan dengan pekerjaan manusia. Wa man khalafa fa farqun bainal ilmi wa bainal jaza. Maka harus dibedakan antara takdir dan antara imbalan. Antara takdir dan ilmu memang sudah diketahui oleh Allah, tapi imbalan itu bukan karena sebab takdirnya manusia, tetapi Allah mengimbal manusia itu karena perbuatannya. Walidzalika amarahumullah wa nahahum. Oleh karena itu Allah memerintah mereka dan Allah melarang mereka. Karena perintah dilakukan oleh manusia, karena larangan berhentinya dilakukan juga oleh manusia. Faman ata'al awamira wa tarakan nawahiya hasala minas sawab. Barang siapa yang mentaati perintah Allah, mau menuntut ilmu, mau sholat, mau siam, mau beramal soleh dan meninggalkan larangannya, meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, meninggalkan maksiat, maka Allah akan mengganjar yang baik. Itu pun karena amal manusia. Walaupun toh amal manusia belum mencukupi untuk pahala yang banyak, tetapi Allah membelas kasihan terhadap orang yang beramal. Wa man khalafal awamira wartakaban nawahi hasala minal iqab bi af'alihi huwa la bi af'alillahi ta'ala. Siapa yang menolak perintah Allah dan siapa yang melanggar larangan Allah, maka dia akan dihukum. Dihukum sebab perbuatannya manusia, bukan dihukum sebab perbuatan Allah. Sebab perbuatan Allah maknanya takdir, tapi dihukum sebab perbuatan manusia. Walaupun toh manusia itu sebelumnya sudah ditakdirkan oleh Allah, tetapi Allah menghukumnya karena amalan. Dan andaikan ikhwan manusia itu cukup dengan takdir, tidak perlu dengan usaha, maka sia-sia Allah mengutus seorang utusan. Dan sia-sia Allah menurunkan Al-Quran. Karena sudah cukup dengan takdir. Oleh karena diutus seorang utusan untuk membimbing kita beramal, bukan membimbing kita takdir, tapi membimbing kita beramal. Demikian juga diturunkan ayat Al-Quran agar dibaca, diilmui, diamalkan dan didakwakan, bukan hanya sekedar yakin itu adalah dari Allah. Fal abdu huwal musalli wal muzakki wal haji wal mujahidi. Hamba itu itulah yang sholat, bukan Allah yang sholat, tapi hamba itu yang sholat. Hamba itu yang mengeluarkan zakat, hamba itu yang haji, hamba itu yang jihad fisabilillah. Tapi kalau ditanya siapa yang menciptakan orang yang sholat? Allah. Siapa yang sholat? Jangan mengatakan Allah. Siapa yang sholat? Hambanya. Yang berbuat sholat, yang mengerjakan sholat itu hambanya. Tapi kalau kita ditanya siapa yang menciptakan, nah ini namanya takdir. Maka yang menciptakan orang itu sholat, menakdirkan orang itu sholat adalah Allah. Tapi siapa yang melakukan sholat adalah manusianya. Fal a'malu tunsabu ilaihi la ilallah. Amalan itu dihubungkan kepada pelakunya, bukan kepada Allah. Karena amalan berbeda dengan menciptakan amalan. Kalau menciptakan amalan adalah Allah. Illa min jihatil khalqi wal ilmi wat taqdiri wa illa min jihatil khalqi wal ilmi wat taqdiri wat taufiq. Melainkan ini semuanya yaitu dari sisi ciptaan dan ilmu dan juga takdirnya dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekh Albani rahimahullah, yakni perkataan tadi wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an maksiatihi. Berkata Albani rahimahullah, anna masyiatahu ta'ala wa iradatahu syamilatun likulli ma yaqau fi hadzal qauni min khairin aw syarrin wa hudan aw dhalalin. Maknanya perkataan Imam Thahawi ini memberikan penjelasan bahwa kehendak Allah Ta'ala itu mencakup semua makhluk yang akan terjadi.
Jadi mencakup untuk semua makhluk yang akan terjadi. Yang namanya makhluk ya Tuhan, selain Allah itu namanya makhluk. Berarti bicara saya juga makhluk. Antum mendengar juga makhluk. Jadi bukan antum mendengar itu ciptaan antum, tidak. Itu mendengarnya kita, tapi yang membuatnya Allah Ta'ala. Yang menakdirkan kita bisa bicara, tapi yang bicara makhluknya, yang mendengar adalah makhluknya. Min khairin aw syarrin, baik yang berupa kebaikan atau syarr berupa kejelekan. Jadi Allah mengetahui, ya, menghendaki yang baik dan juga menghendaki yang jelek. Menghendaki yang baik dan jelek itu maknanya menghendaki untuk mewujudkannya. Tetapi Allah tidak menyenangi perbuatan jahat. Dibedakan antara senang dan menciptakan. Ya, itu namanya iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Allah menciptakan, yaitu malaikat, menciptakan para anbiya, Allah menyenanginya. Diciptakannya dan Allah menyenanginya. Karena malaikat dan para anbiya disenanginya karena taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah menciptakan iblis, menciptakan syaitan, menciptakan orang kafir. Maka Allah menciptakannya tapi Allah membencinya. Ya, karena membenci berhubungan dengan iradah, kehendak. Ya. Kalau sifat menciptakan berhubungan dengan takdir kauni, mewujudkannya. Dan yang dibenci oleh Allah belum tentu terjadi. Umpamanya Allah membenci orang kafir, belum pasti orang kafir itu akan kembali orang mukmin, menjadi yang beriman. Seperti Allah berfirman, ya ayuhan nasu, hei manusia, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Itu namanya kehendak untuk menyenangi. Nah, ya. Semua dikehendaki oleh Allah untuk masuk Islam. Tetapi itu keinginan, mahabbahnya. Berbeda dengan ciptaannya. Ya. Maka ciptaannya pasti terjadi. Kalau Allah menciptakan orang kafir, pasti terjadi. Tetapi tidak semuanya yang diciptakan itu mesti disenangi oleh Allah. Dan kita tidak boleh bertanya, kenapa demikian? Ya. Karena Allah tidaklah ditanya, tetapi kita yang ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Maka Allah tidaklah ditanya mengapa Allah berbuat. Tetapi kita yang akan ditanya. La tus'aluna yawma idzin 'anin. Nah, itulah ya ikhwan yang dapat disampaikan keterangan dalam bab pentingnya kita mengenal takdir Allah Ta'ala dan mengenal kebesaran ilmu Allah Ta'ala dan juga luasnya, dan supaya kita tetap berupaya beramal soleh. Karena amal soleh merupakan amalan kita, bukan merupakan amalan Allah, tetapi Allah menakdirkan kita. Dan mana takdir itu tidak kita ketahui, itulah kita diperintahkan untuk beramal. Dan mudah-mudahan kita tetap mendapatkan perlindungan dan juga hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.